Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Foni Ferlinda, dari SD Negeri 57 Payakumbuh, pada demonstrasi kontekstual Modul 2.3, materi praktek coaching dalam supervisi akademik. Dalam hal ini, saya dibimbing oleh Bapak Sintong Eka Priasi selaku fasilitator dan Bapak Rocky Saputra sebagai pengajar praktek. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan praktek coaching dalam supervisi akademik. Saya, Foni Perlinda, akan berperan sebagai supervisor. Bapak Resmu Saldi akan berperan sebagai coachee, dan Ibu Ulfa akan berperan sebagai coach. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah calon guru penggerak dapat melakukan praktek coaching dengan calon guru penggerak lainnya untuk saling membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Berikut ini adalah video kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Mul. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya sore ini Pak Mul? Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah ya Pak Mul. Baiklah Pak Mul, hari ini Pak Mul kan akan melakukan proses coaching. Nah, sebelum Pak Mul melakukan proses coaching dengan coachingnya nanti, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Pak Mul terlebih dahulu ya. Ya. Yang pertama, saya akan menilai percakapan antara coach dan coachee sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah ada. Kemudian, saya juga akan menilai bagaimana antara coach dan coachee nanti, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Nah, kemudian nanti saya akan melihat Pak Mul, apakah Pak Mul itu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, bagaimana juga nanti coachee Pak Mul merespon dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian Pak Mul harus ingat bahwasanya kalau dalam proses coaching itu, coach dan coachee itu adalah sebagai mitra. Yang menuntun coachee-nya nanti untuk berpikir kreatif dan dapat mengembangkan potensi. Baik Pak Mul, kita mulai ya. Ya. Nah, untuk pertama, kompetensi mana yang akan Pak Mul kembangkan dalam proses coaching kali ini? Baik, Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini, yang pertama, kompetensi kehadiran penuh atau present. Yang kedua, kompetensi mendengarkan aktif. Yang ketiga, kompetensi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya. Baik Pak Mul. Nah, kalau saya dengar itu kan potensi secara umum. Nah, kalau boleh tahu, potensi secara khususnya, kira-kira kompetensi mana yang ingin Pak Mul kembangkan nanti? Secara khusus, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Nah, baik. Sekarang yang akan saya pertanyakan, indikator-indikator yang bagaimana yang Pak Mul inginkan nanti selama proses coaching berjalan. Baik, Bu. Indikator yang akan saya terapkan ketika proses coaching berjalan, yaitu menemukan jawaban-jawaban yang dengan masalah yang dia hadapi gitu, Bu. Iya, yang dihadapi oleh coachingnya nanti. Seperti itu, Pak Ya, Mul? betul. Kalau begitu, baiklah Pak Mul. Mudah-mudahan proses coachingnya nanti berjalan dengan lancar, ya Pak? Ya, makasih Bu. Nanti setelah Pak Mul selesai melakukan proses coaching, kita berbincang-bincang lagi ya Pak. Ya, makasih banyak atas bantuannya Bu. Tetap semangat ya Pak. Ya, tetap semangat Bu. Selamat melakukan proses coaching. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Bu Ulfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mul. Bagaimana kabarnya Bu Ulfa, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak Mul. Alhamdulillah. Saya juga ingin membahas ini Bu tentang janji kita yang kemarin. Katanya Bu Ulfa akan menyampaikan sesuatu kepada saya. Iya benar, Pak Mul. Ini terkait dengan permasalahan Bulfa di sekolah. Oh gitu ya Bu. Baik Bu, kita ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit ke depan untuk Ibu menceritakan kepada saya permasalahan yang ingin Ibu sampaikan itu. Kira-kira apa permasalahannya ya Bu ya? Kalau boleh tahu. Oh iya Pak Mul, di sini Bulfa punya masalah bahwa anak-anak yang di kelas Bulfa itu mereka tidak mau merapikan mainannya setelah mereka mainkan, Pak Mul. Oh, begitu ya Bu. Jadi Ibu ingin membahas tentang masalah anak-anak yang tidak bisa merapikan mainannya. Berarti itu merupakan budaya positif. Kira-kira Ibu melihatnya sebagai budaya positif yang telah disepakati itu secara bersama-sama itu kurang maksimal diterapkan ya Bu? Iya, kira-kira begitu Pak Mul. Mengapa Ibu merasa budaya positif tadi kurang maksimal diterapkan? Oh iya, karena begini Pak Mul, setiap anak-anak setelah bermain, mereka jika ibu guru sudah menyampaikan waktunya untuk beres-beres atau bersih-bersih, nah anak-anak dia tidak langsung rapikan, dia ada yang izin Bu isi mau ke belakang sebentar atau ke WC atau Bu izin minum dulu. Jadi akhirnya mainan itu dibiarkan saja berserakan di ruang kelas begitu Pak Mul. Bahkan ada dari mereka itu yang berdiri-diri saja di dekat papan tulis atau di dekat jendela gitu. Atau bahkan ada yang berdiri di dekat pintu lihat-lihat teman-teman sebelah yang bermain juga. Nah, kira-kira seperti itu Pak Mul, mereka tidak langsung melakukan melakukan bersih-bersih sesuai yang sudah diinformasikan oleh ibu guru, Pak Mul. Oh, jadi begitu ya Bu. Ternyata mereka tidak mematuhi aturan yang telah disampaikan oleh ibu guru. Mungkin Ibu pernah mencari tahu mengapa masih ada siswa-siswa yang kurang disiplin dalam menerapkannya? Iya. Iya Pak Mul, bisa jadi di sini karena mainan itu di sekolah kan banyak nih Pak Mul. Mainan itu ada 3 dan mainan itu dimasukkan semuanya dalam beberapa keranjang. Bisa jadi mungkin karena mereka saat bermainnya jika sudah selesai memainkan mainan yang satu, ingin berganti mainan yang lain, nah mereka itu harus mengumpulkan dulu mainan yang pertama dimainkan tadi. Jika sudah selesai diletakkan di rak, kemudian boleh baru mereka mengambil mainan yang berikutnya yang mereka inginkan. Nah, tapi kadang-kadang dari anak-anak ini tidak seperti itu Pak Mul. Jadi mereka ingin ganti mainan lagi, sementara mainan yang awal tadi belum mereka rapikan. Nah, kira-kira seperti itu Pak Mul. Oke Bu. Jika Ibu sudah mengetahui permasalahannya, mengapa ada siswa yang masih kurang menyadari arti pentingnya penerapan tentang budaya positif, terutama sekali dalam merapikan mainan-mainan itu di sekolah? Kira-kira Ibu punya rencana apa supaya permasalahan tersebut tidak terjadi lagi? Oke, baik Pak Mul.
Di sini mungkin yang akan Bu Ulfa lakukan adalah mengulang kembali tentang keyakinan kelas yang sudah pernah kami sepakati bersama-sama di kelas Pak Mul. Mungkin itu dengan mengulang kembali dan mengingatkan mereka kembali, mudah-mudahan nanti mereka bisa melaksanakan aturan atau yang sudah kami sepakati atau keyakinan kelas yang sudah kami sepakati, Pak Mul. Bagus sekali rencana dan ide Ibu. Nah, menurut Ibu hal itu akan dilaksanakan kapan? Mungkin kira-kira besok mungkin sudah bisa Bu Ulfa mulai nih Pak Mul, agar nanti kan kalau sudah secepatnya kita mulai, mudah-mudahan nanti permasalahan tentang permasalahan yang Bu Ulfa hadapi ini bisa dapat diterapkan lagi, bisa dapat mencari jalan keluarnya. Ini Pak Mul. Nah, bagus sekali Bu. Baik Bu, mudah-mudahan rencana Ibu berhasil dapat segera terrealisasi. Dan saya ingin melihat hasilnya sesegera mungkin dari rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi. Kira-kira komitmen apa ya Bu yang Ibu harapkan? Mungkin ini Pak Mul, komitmen yang akan saya berikan yaitu tentang memberikan contoh teladan yang baik kepada anak, sehingga anak-anak dapat melakukan keyakinan kelas dengan sebaik-baiknya, Pak Mul. Bagus sekali Bu. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa Ibu sudah mendapatkan sesuatu yang positif atau yang bagus? Iya Pak Mul, alhamdulillah. Dari percakapan kita hari ini, Bu Ulfa merasa lega karena sudah dapat menceritakan permasalahan yang Bu Ulfa hadapi dan yang Bu Ulfa alami di sekolah. Dan Bu Ulfa akan terus memperhatikan tentang keyakinan kelas dan akan terus kami laksanakan keyakinan kelas sehingga terciptanya kondisi kelas yang kondusif. Seperti itu Pak Mul. Baiklah Bu, nampaknya waktu juga yang memisahkan kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bu ya. Nanti kira-kira 2 minggu lagi kita bisa lanjutkan percakapan kita ini untuk membahas hal-hal selanjutnya. Terima kasih Ibu sudah menyampaikan permasalahannya kepada saya. Iya Pak, terima kasih juga karena Bapak sudah membantu mencarikan, sudah membantu Bu Ulfa dalam kegiatan ini sehingga Bu Ulfa dapat menemukan menemukan solusi dari masalah yang Bu Ulfa hadapi. Baik, terima kasih banyak ya Pak Mul. Ya, sama-sama Bu. Sampai jumpa lagi ya Bu ya. Assalamualaikum. Baik Pak Mul, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Mul. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana proses coachingnya tadi Pak Mul? Alhamdulillah Bu, proses coaching yang saya lakukan hari ini berjalan dengan baik dan lancar Bu. Alhamdulillah ya Pak Mul. Baiklah Pak Mul, setelah proses coaching tadi ada beberapa hal yang akan saya tanyakan ke Pak Mul. Tadi dalam proses coaching yang sudah Pak Mul lakukan, terkait dengan indikator yang ingin Pak Mul capai tadi itu, apakah sudah tercapai atau belum Pak? Baik Bu, jadi yang sudah saya lakukan pada saat proses coaching tadi, saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta. Ya. Di mana saya sudah menanyakan tujuan selanjutnya, kemudian melakukan identifikasi permasalahan, menanyakan rencana aksi kepada coach saya, dan menanyakan tanggung jawab coach saya terhadap rencana aksi tersebut. Saya juga berhasil menggali potensi dari coach untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Luar biasa sekali ya Pak Mul.
Pak Mul sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Tadi juga saya amati Pak Mul melakukan coaching di mana tadi sudah menanyakan tujuan, kemudian juga ada identifikasi permasalahannya, ada rencana aksi dari koci, dan muncul tanggung jawab dari koci tadi. Nah, saya juga mendengarkan percakapan Pak Mul tadi dengan koci. Pak Mul sudah fokus terhadap percakapan tadi, yang artinya itu berarti Pak Mul ada melaksanakan kompetensi present atau kehadiran penuh dalam proses coaching. Dan juga Pak Mul sudah memperlihatkan kompetensi mendengarkan aktif pada saat koci, memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah berbobot yang Pak Mul sampaikan tadi. Jadi saya lihat proses coaching tadi merupakan proses coaching yang luar biasa. Mudah-mudahan ke depannya Bapak makin sukses dalam proses coaching dan dapat memaksimalkan lagi untuk coaching-coaching berikutnya. Nah, dari proses coaching tadi, ke depannya ini kira-kira kompetensi mana lagi yang ingin lebih Pak Mul kembangkan? Oke, terima kasih Bu. Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi untuk proses coaching ke depannya yaitu saya ingin mendalami dan memahami lagi terkait alur Tirta agar lebih baik lagi pada saat saya melakukan proses coaching. Baiklah Pak Mul, bagus sekali dengan potensi yang ingin Pak Mul kembangkan lagi. Pak Mul akan mendalami lagi alur Tirta dalam proses coaching. Dan semoga ke depannya semakin baik dalam pelaksanaan proses coaching. Baiklah Pak Mul, terima kasih sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat bagus, yang mana alur Tirtanya sudah tampak di sana. Dan seperti kata Pak Mul, karena ada waktu yang harus memisahkan kita, proses observasi kali ini kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali ya Pak. Terima kasih banyak atas waktu yang telah Pak Mul berikan. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Sekian praktek coaching supervisi akademik dari kami. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.